Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Halo Sobat Listener, apa kabar Anda di seluruh pelosok Nusantara? Hari ini Senin 31 Mei 2021, hari terakhir, Senin terakhir di bulan Mei, dan kita akan langsung menyapa Welcome June. Nah, besok udah bulan Juni ya. Apakah mungkin target Anda atau sebagian dari resolusi Anda sudah mulai tercapai, walaupun kadang-kadang ini merupakan satu bentuk tantangan juga ya, di pandemi COVID-19, banyak hal yang harus ditunda, banyak hal yang harus betul-betul tidak dilakukan kembali, otomatis mungkin secara motivasi Anda demotivasi. Tapi jangan khawatir, pagi hari ini kita akan coba bahas lebih lanjut bersama dengan seorang yang sudah tidak asing lagi, yang beliau ini tentunya akan memberikan banyak sekali insight, kemudian juga inspirasi-inspirasi yang betul-betul membuat kita mampu untuk bangkit dan juga yakin bahwa hari demi hari merupakan yang terbaik buat Anda. Nah, seperti biasa, saya akan bahas lebih lanjut tentang sebuah tema yang ada dalam buku. Nih, An Invitation to TML. Saya sudah bersama dengan founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, dan penggagas hashtag Virtual Selling Indonesia dan juga hashtag Theocentric Financial Freedom. Dia adalah Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluhu. Pagi, Pak Eloy! Selamat pagi, Mas Daryl. Good morning, good morning, good morning untuk semua Smart Listeners dan sahabat Sonora dimanapun. Dan betul Mas Daryl, syukur Alhamdulillah ini sudah 31 Mei. Wow. Dan besok kita akan hari tanggal merah ya Mas Daryl. 1 Juni Mas Daryl, 1 Juni. Pancasila. Oke. Pak Eloy, hari ini kita sudah sampai di bab yang ke-8 ya. Receiver. Nah, gimana Pak Eloy? Mungkin kita review sedikit nih secara singkat saja, karena bab 8 ini bab yang terbilang sangat singkat. Kalau saya baca bukunya An Invitation to TML, hanya 2 pembahasan tentang Kitsugi dan hubungan bisnis dan juga hubungan keluarga. Oke, kita review sebentar Pak Eloy. Monggo. Mas Daryl, luar biasa. Betul Mas Daryl. Ini bab yang terbilang lebih pendek dari 24 bab yang lainnya. Betul. Tapi di bab 8 inilah transformasi yang pertama harusnya terjadi, Mas Daryl. Jadi kalau kita itu lagi ada tour kemana gitu, ini adalah waktunya untuk kita berhenti sebentar. Dan kalau kita mendapatkan apa yang dibahas di bab 1 sampai bab 8 ini transformasi hati sudah mulai terjadi nih Mas Daryl. Oke. Ya. Nah, jadi izin saya review sedikit. Siapa tahu ada Smart Listeners, sahabat Sonora yang baru bergabung. Jadi Mas Daryl, di bab pertama kan kita sudah bicara tentang understanding TML. Jadi memahami Theocentric Motivation and Leadership itu apa sih? Makhluk apa sih? Karena ini kan istilah baru nih yang ada di baju saya ini Mas Daryl. TML, Theocentric Motivation and Leadership. Nah, beda ya, jadi ya ada 3 kata. Theos artinya Tuhan, centric artinya pusat, motivation ya itu kita semua tahu dari bahasa Latin movere, to move, itu adalah keinginan untuk terus lebih baik, dan tentu saja leadership bicara mengenai influence. Bagaimana kita bisa membawa hal-hal dan hal-hal yang kita lakukan menjadi lebih baik. Oke, ya. Lalu kemudian di bab yang kedua kita bicara religiusitas dan spiritualitas. Bedanya religion dan spiritualitas. Kita mau naik tingkat. Religion, agama penting, tetapi bukan inti dari spiritual. Spiritual itu bagaimana justru hati kita ini bisa memantulkan cahaya ilahi. Dan itu harus terlebih dahulu ditransformasi
oleh Tuhan Sang Pencipta. Bab 3 kita bicara spirit, soul, dan body, bahwa manusia ada yang namanya ruh, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya tubuh. Dan umumnya motivasi-motivasi yang ada fokusnya pada jiwa saja. Di dalamnya ada 3. Ada mindset, ada emotional intelligence, dan ada will. Ini bicara mengenai niat untuk menjadi lebih baik. Tetapi kita justru mengatakan di Theocentric Motivation and Leadership, transformasi tidak dimulai dari soul atau dari jiwa, melainkan dari spirit, yaitu ruhnya. Kemudian bab 4 kita bicara mengenai free will and sin, bahwa kemudian ada kehendak bebas dan dosa. Dan bahkan TML mengatakan the greatest problem of mankind, masalah terbesar umat manusia adalah dosa. Lalu kita sudah bicara dosa itu apa? Datangnya dari mana? Sampai nanti di bab 5 kita mengatakan God did not create Satan. Bahwa kalau demikian, maka kita menyimpulkan Tuhan yang Maha Suci tidak mungkin menciptakan setan yang kerjaannya adalah menyesatkan manusia. Lalu setan dari mana? Kita sudah bahas. Lalu kemudian kita membahas love is the answer. Kalau masalah besarnya adalah dosa, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah cinta. Sampai akhirnya saya memunculkan kalimat yang begini ya, kalimatnya. You were created. No, God created you to love you. Bahwa Tuhan Sang Pencipta bukan hanya memiliki cinta dan sayang, tetapi beliau sendiri adalah cinta. Maka beliau menciptakan alam semesta, termasuk manusia di dalamnya untuk dicintainya. Nah, itu menjadi basis untuk bab yang ke-7. Minggu lalu kita sudah bahas self-identity. Bahwa akhirnya saya menemukan identitas diri saya, harga diri saya, citra diri saya, berharga atau tidak diri saya, bukan dari rumah mewah, mobil mewah, bukan dari jabatan tinggi, bukan dari berapa banyak subscriber dan followers, yang mana semua itu good. Tetapi itu bukan basis dari identitas saya. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang bisa hilang menjadi basis identitas saya, maka ketika mobil mewah, rumah mewah, pekerjaan, jabatan hilang, berarti saya bisa stres dan banyak orang yang tergoda untuk mengakhiri hidup. Nah, hari ini menyimpulkan 1-7, saya mengajak semua smart listener dan sahabat Sonora untuk tenang sebentar dan mengatakan kalimat ini. I am a receiver. Aku adalah si penerima. Apa arti kalimat itu? Aku adalah si penerima. Sekarang saya bisa menghirup udara gratis ini. Dan udara ini diberikan apapun sukunya, apapun agamanya, jenis kelaminnya, preferensi politiknya, gratis ini. Berarti I am a receiver. Ini buat semua orang loh. Gratis ini Mas Daryl. Yes. Nah, kalau kita bisa memulainya I am a receiver, maka nanti saya akan mengatakan, bahkan kesalahan terbesar yang pernah kita lakukan di masa lalu, bahkan tadi malam, bahkan tadi pagi ini pun, it's okay. Karena we are a receiver. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang menyimpan yang namanya itu rahasia-rahasia udah 10 tahun dan ketakutan tiap hari. Jangan sampai ketahuan. Now, come on. Dengarkan pembahasan you are a receiver, my friend. Oke. Dan secret itu kalau suatu hari nanti dibongkar di depan publik pun, itu pasti, saya juga, itu pasti hari yang sangat menekan. Tetapi kalaupun itu terjadi, jangan pernah lupa. You are a receiver, I am a receiver, dan kita akan bahas dengan ilustrasi kintsugi. Demikian Mas Daryl. Baik, sebelum kita break, saya mengajak Anda yang mungkin udah semakin penasaran ya, karena mungkin selama edisi pertama belum beruntung untuk dapetin buku ini, ada Inspiration to TML. Nah, hari ini you are a receiver juga. Sekaligus Anda bisa menerima sebuah pesan yang mungkin Anda nantikan. Dengan cara pre-order di kesempatan kali ini, Anda bisa pre-order dengan menghubungi nomor telepon, mohon dicatat, ini nomornya di 0813 983 98127. Sekali lagi, ini bukunya saya coba tampilkan di layar utama kanal YouTube kita. Jadi bagi Anda yang mau pre-order, yang dicatakan pertama belum dapat nih, saya beruntung dianterin langsung sama Pak Eloy dan juga pasangan waktu itu ya, siang-siang ya Pak Eloy ya. Nah, bagi Anda yang belum beruntung, silakan pre-order sekarang ke 0813 983 98127 dengan saudari Ulan. Oke, it's all about receiver. Kita akan bahas lebih detail di sesi berikutnya. Kami segera kembali.
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Kita sampai di bab ke-8 dari sebuah buku, An Invitation to TML. Nah, bagi Anda Smart Listeners yang belum mendapatkan buku ini bisa coba pre-order sekarang juga ke 0813-983-98127. Termasuk nomor tersebut bisa Anda gunakan untuk menggali informasi sebuah kesempatan Anda untuk berkolaborasi menjadi the 10% entrepreneur. Anda karyawan, Anda pegawai, Anda mahasiswa-mahasiswi, bahkan ibu rumah tangga atau siapapun ya, dengan profesi apapun, Anda bisa menjadi bagian the 10% entrepreneur. Nah, di era kolaborasi digital bisnis ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk memulai hasrat entrepreneurial Anda. Tanpa mengambil waktu jeda Anda, jadi nggak ganggu waktu kuliah, nggak ganggu waktu Anda ngurusin putra-putri dan suami di rumah, nggak harus kehilangan pekerjaan Anda bisa mendapatkan penghasilan 10 kali lebih banyak. Ilmunya bisa Anda dapatkan dan kesempatannya juga dalam program webinar gratis dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collabpreneur. Tentunya bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluhu dan Benedikta Puspita. Sekali lagi, ini gratis. Seminarnya akan dilakukan lewat akun Zoom virtual pada hari Sabtu 5 Juni 2021 jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Sekali lagi 5 Juni 2021 jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Tempatnya terbatas. Yuk registrasikan diri Anda. Ini mumpung belum masuk pembahasan, Anda bisa coba catat atau hubungi langsung di 0813 983 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, kita bisa mulai langsung pembahasannya tentang receiver. You and me, we are receiver ya. Oke, ini katanya menarik tentang sebuah kisah Kitsugi ya. Silakan, Pak. Betul, Mas Daril. Izin, Mas Daril, saya luruskan dulu bahwa buku TML sudah bisa diorder karena bukunya sudah hadir. Jadi bukan lagi pre-order, tetapi sudah bisa diorder karena sudah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Demikian, Mas Daril. Dan yes, kita pagi hari ini bicara mengenai a receiver dan itu bicara mengenai kintsugi. Namun sebelum saya ke kintsugi, saya sampaikan dulu kepada semua pendengar, kita masih dalam bab-bab berhubungan dengan theocentric ya. Nanti dari bab 16 sampai 24 kita akan bicara mengenai motivation. Tetapi 1 sampai 15 itu tentang theocentric. Nah, ada dua hal yang membedakan antara theocentric dengan motivation. Kalau theocentric itu tentang receiver, kalau motivation itu bicara mengenai achiever. Jadi receive menerima, ya, achieve itu mendapatkan. Jadi menerima dengan mendapatkan ini bedanya apa? Menerima itu teman-teman berbicara tentang inisiator awalnya bukan saya. Inisiator awalnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau achieve ini yang biasanya dibicarakan di dalam kelas-kelas motivasi. Dan saya janji, saya akan membicarakan itu juga dengan dahsyat luar biasa. Ketika kita berbicara mengenai soul, jiwa, bicara mindset, bicara mengenai the power of emotion, berbicara mengenai the power of will atau willpower, bahwa you can make it, my friend. Don't give up, jangan menyerah. Bisa-bisa, pasti bisa. How to-nya, bicara mengenai attitude, bicara cara kerja otak. Di dalamnya ada ilmu NLP dan seterusnya. Itu achieve. Achieve. Jadi, kalau kita berjuang, mudah-mudahan, bahkan orang-orang mengatakan, jangan bilang mudah-mudahan, pasti dapat. Wah, itu di dalam kotak motivasi. Penting banget. Tetapi pagi ini masih di dalam kotaknya theocentric. Karena TML itu mengintegrasikan ilmu spiritual, ilmu motivasi, dan ilmu leadership. Nah, ini receiver berbicara mengenai kintsugi. Mas Daril. Yes.
belum lama ini saya belajar tentang satu istilah seni dari Jepang. Namanya adalah kintsugi, Mas Daryl. Dalam bahasa Inggris, Mas Daryl, kintsugi itu dikenal dengan istilah golden joinery or to patch with gold. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menjadi menambal dengan emas. Wih, keren ya. Menambal dengan emas. Nah, jadi apa ini Mas Daryl? Beberapa menyebutnya seni kintsugi. Seni ini mengubah keramik atau porselen rusak. Apakah ada keramik-keramik rusak di rumah Mas Daryl? Ganti keramik baru langsung ya. Jadi porselen rusak menjadi karya seni yang indah menggunakan emas. Nah, tentu bisa ditebak Mas Daryl ya bahwa harganya yang baru akan jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Betul. Nah, keramik yang rusak itu adalah, nah, ini kalau nggak hati-hati saya takutnya menyinggung loh ini. Sebut saja kita gitu ya. Kita sebut. Jadi keramik yang rusak itu adalah kita, ya. Saya mulai dari saya dulu deh. Sayalah si keramik yang rusak itu. We are all broken. Kita memiliki bagian rusaknya masing-masing. Dan kerusakan itu bisa berbeda-beda, smart listeners. Ada yang kecanduan alkohol, ya. Ada yang kecanduan seks atau pornografi. Ada yang gagal menjadi ayah atau ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ada yang ternyata sampai hari ini masih membenci orang tuanya. Dan sampai detik ini belum mampu memberi pengampunan. Atau mungkin justru orang tua yang sampai hari ini belum bisa mengampuni, memaafkan anaknya karena bapak ibu kata, aduh udah capek menyekolahkan. Ternyata kok berbelok arah jauh dari yang diharapkan oleh orang tua. Ada yang terlibat dalam perselingkuhan, ada yang gagal dalam pernikahan, atau gagal dalam pekerjaan dan menganggur berbulan-bulan atau bertahun-tahun. I don't know. Tetapi itulah maksud saya, sebenarnya kalau kita mengerti inti dari a receiver ini, dan nanti kita memahami, akulah si rusak itu, tetapi there is hope. Ada harapan ketika aku ditambal dengan emas. Dan justru ketika aku membiarkan diriku ditambal dengan emas, diri ini justru akan berharga. Jauh lebih berharga dibandingkan sebelumnya. Nah itu hope, itu harapan yang saya mau installkan di dalam pikiran smart listener semuanya pagi hari ini, Mas Daryl. Oke, baiklah. Pak Eloy, izin Pak Eloy, kalau kita bicara masalah istilah menambal dengan emas, Pak Eloy ya. Tadi kan Pak Eloy mengatakan setiap manusia itu pasti punya kesalahan, punya kerusakan dalam tanda petik gitu ya. Nah, bagaimana emas yang notabene-nya logam mulia ini mampu berkolaborasi. Ini istilah sekarang kan ya. Berkolaborasi, sharing, menambal, mengobati segala macam jenis kesalahan yang ada, yang mana manusia itu penuh dengan sin gitu loh, dosa-dosa. Nah, gimana analogi yang bisa disampaikan, Pak? Jadi, seni kintsugi ini adalah ilustrasi ya, Mas Daryl, yang saya itu berusaha untuk memaparkan maksud dari judul A Receiver tadi. A Receiver itu bicara mengenai anugerah sebetulnya, Mas Daryl. Anugerah itu adalah sesuatu yang tak pantas aku dapatkan, tetapi aku dapatkan. Now, that's spirituality. Itulah spiritual. Kalau berbicara mengenai religion itu berbicara mengenai aku harus ini, harus itu untuk mendapatkan itu. Spiritual mengatakan, no. Bahwa kamu ada bagian harus ini dan harus itu, betul. Tetapi sebelum engkau berpikir aku harus ini dan harus itu, sadari dulu bahwa sebetulnya nafas ini pun ini bukan karena engkau berusaha, udah dikasih gitu loh. Jadi receiver itu adalah aku tidak layak loh untuk mendapatkan udara ini pun tidak layak aku dapatkan. Tetapi aku dapatkan. Berarti apa? Ada yang memberikan. Tetapi lebih daripada udara yang gratis ini, ada hal lain lagi yang juga gratis. Tapi daripada engkau berusaha sendiri, kenapa engkau tidak merasa bahwa, wow, aku mau belajar dari
seni kintsugi itu. Oke. Bahwa semua kesalahan ini aku harus berusaha untuk tinggalkan. Tetapi kenapa aku tidak menggunakan power? Kenapa aku tidak menggunakan anugerah tadi untuk menolong aku untuk mengatakan sudahlah, yang berlalu sudah berlalu, masa lalu bukan keselaluan, hidup bisa berubah, tapi instead of berusaha sendiri, kenapa tidak meminta pertolongannya? Gitu loh Mas Daryl. Toh kita ini dari awalnya a receiver kok. Nah ini nanti lebih dalam ketika saya memberikan perumpamaan hubunganku dengan anak-anakku di rumah. Oke, baiklah. Banyak orang yang merasa tidak pantas untuk menerima segala hal kebaikan ya, karena mungkin dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Tapi juga banyak orang yang merasa kok tidak diperhatikan, kok tidak disayang, kok tidak dipedulikan sama Yang Maha Kuasa. Apakah mungkin dosa menjadi bagian sebuah kebenarannya? Nah, kita akan masuk pelan-pelan nanti seperti yang Pak Eloy katakan tadi ke sisi hubungan keluarga antara Anda dan kolega bisnis Anda versus hubungan keluarga. Nah, bagaimanakah receiver ini berperan dalam hal tersebut? Kami akan bahas lebih detail ya Pak Eloy nanti di sesi berikutnya ya. Bagi Anda yang mau berinteraksi di line WhatsApp kami buka komunikasi di 0812 11 12 959. Jangan lupa kami juga tampil audio visual di kanal YouTube. Anda bisa coba interaksikan kolom chat yang sudah kami siapkan di kanal YouTube Smart FM. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan hari ini kita masih bicara masalah receiver ya. Ini semua orang itu pasti menerima, seperti yang dikatakan oleh Pak Eloy tadi bahwa penerimaan ini langsung dari Yang Maha Kuasa, entah itu keberkahan, kemudian juga rezeki, kesembuhan dari penyakit, kesuksesan dalam berusaha, mungkin juga diangkatnya dalam sebuah kegagalan, itu semuanya kita berhak untuk menerimanya. Tapi semua harus menunggu waktunya tiba. Nah, sebelum saya bahas lebih detail, bagaimana sih sebetulnya korelasi antara receiver dengan hubungan bisnis kita dan juga hubungan keluarga. Ini ada satu informasi menarik buat Anda Smart Listeners yang ingin menjadi bagian dari the 10% entrepreneur. Anda yang mungkin seorang karyawan, Anda pegawai, Anda mahasiswa-mahasiswi, ibu rumah tangga, tanpa mengganggu seluruh aktivitas pekerjaan Anda. Apalagi di era digital saat ini, kolaborasi bisnis adalah hal yang betul-betul dibutuhkan. Nah, dapatkan ilmu dan juga kesempatannya dalam program webinar gratis dengan tema The 10% Entrepreneur, Becoming a Collabpreneur. Tentunya bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluhu dan Benedikta Puspita. Ini free buat Anda. Jadi silakan bagi Smart Listeners yang mau ikut, seminar ini dilaksanakan di tanggal 5 Juni, hari Sabtu, jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore, tempatnya terbatas. Nah, segera amankan tempat duduk Anda atau seat Anda. Daftar lewat WhatsApp di 0813 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, setelah tadi diinspirasikan dengan sebuah cerita dari Kintsugi menambal dengan emas. Ini mungkin di subbab dari receiver ini ada hubungan bisnis dan juga hubungan keluarga. Ini bagaimana cara menghubungkan antara kisah-kisah yang berhubungan dengan Kintsugi tadi dengan tema yang terakhir ini. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Sekali lagi ya, kenapa kami membahas highlights dari buku ini? Karena kami memahami, termasuk saya sendiri ketika membeli buku, tidak selalu punya waktu, tidak selalu punya semangat untuk membacanya dengan teliti dan tuntas. Ya. Karena itu bagi yang sudah membeli, ya kami harapkan dengan kami membahas ini men-trigger, mendorong Anda untuk membaca lebih detail. Kenapa? Karena pembahasan kita tidak sedetail di buku, Mas Daryl. Ya. Nah, ini kita tadi sudah bicara mengenai Kintsugi itu apa. Dan intinya adalah membawa kita pada rasa syukur sebetulnya. Dan rasa syukur itu akhirnya membuat kita menjalani hidup itu lebih semangat di dalam memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, ini bagian yang terakhir dalam buku tersebut, di mana saya memberikan ilustrasi lagi. Bukan hanya Kintsugi, tetapi ilustrasi menggunakan hubungan
Ada hubungan bisnis, ada hubungan keluarga. Nah, smart listeners dan sahabat Sonora, hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa bisa terbatas pada hubungan bisnis lu. Di mana basis hukumnya adalah kontrak kerjasama. Artinya ada rules di sana. Ada peraturan-peraturan. Apakah peraturan itu salah? Penting. Nyatanya Tuhan sendiri memberikan aturan-aturan itu. Tetapi jangan berhenti di peraturan. Karena berhenti di peraturan itu religion. Itu agama. Itu religiusitas. Satu pihak melakukan pasal 1, 2, dan 3. Dan pihak lain melakukan pasal 4, 5, dan 6. Itulah rules. Itu adalah religion. Jika ada salah satu pihak lalai melakukan kewajibannya, kerjasama itu gagal demi hukum dah. Apakah itu cara Anda berhubungan, berelasi dengan Tuhan? Tanya sendiri dan jawab sendiri. Tetapi itu yang saya sampaikan, ilustrasi tentang achieve tadi. Achieve itu adalah hubungan bisnis. Receive itu adalah hubungan keluarga. Mudah menjawabnya kalau Anda dan saya. Hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta itu adalah achieve atau hubungan bisnis. Saat Anda berdoa, apapun iman, agama, keyakinan Anda, saat Anda berdoa kepada Tuhan, ketika Anda tidak memperoleh jawaban seperti yang Anda minta, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Jika hubungan Anda dengan Tuhan menggunakan hukum bisnis, hubungan bisnis, Anda akan berpikir atau merasa salah satu dari dua hal berikut. Apa itu? Yang pertama, Anda berpikir, jangan-jangan saya lalai. Salah atau dosa sehingga Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta. Pertanyaannya, apakah mungkin karena saya salah, Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta? Mungkin saja. Tapi dosa memang bisa menjadi alasan Tuhan tidak memberikan kita minta, namun tidak selalu demikian. Tuhan dalam kebijaksanaannya, smart listeners, bisa menunda memberikan hal yang saya minta karena menunggu waktu yang paling tepat. Siapa yang paling tahu? Beliaulah yang paling tahu. Nah, yang kedua adalah ketika saya berdoa dan tidak mendapatkannya, justru saya bisa berpikir, jangan-jangan Tuhan tidak peduli. Dia lalai melakukan kewajibannya. Saya sudah puasa, doa subuh, berbuat baik, bersedekah, dan lainnya. Tapi kok Tuhan diam saja? Ini kalau teman-teman mendengar ini ya, kemungkinan besar Anda pernah mengalami masa-masa itu. Berkali-kali aku merasakannya dalam perjalanan hidupku. Lalu kemudian Anda mulai berpikir untuk berhenti berbuat baik, dan berhenti berdoa, bersedekah karena Anda merasa kontrak kerjasama dengan Tuhan batal demi hukum. Kenapa? Aku sudah berbuat baik loh. Aku minta kok nggak dikasih, nggak cengli nih, nggak adil nih. Tuhan terlalu sibuk kali ngurusin urusan tetangga. Aku mah dilupakan. Ya udah deh, ngambek Pak, ngambek. Nah teman-teman, itulah gambaran hubungan ya, umumnya manusia dengan Tuhannya. Dan sebetulnya dari penjelasan di atas, Anda sadar bahwa bukan hubungan seperti itu yang Tuhan mau dari umatnya. Bukan. Karena itu ada alternatif yang saya mau tawarkan. Ini boleh dipikirkan lebih dalam, monggo. Tapi ini alternatif berpikir. Hubungannya bagaimana kalau kita membayangkan hubungan keluarga? Anak saya tinggal di rumah. Saya punya 2 anak. Usia 11 dan 9 tahun. Basis hukumnya Mas Daryl bukan kinerja, melainkan komitmen. Wah, kan Mas Daryl juga punya anak kan? Ya, yang jago taekwondo kan? Nah, teman-teman, bukan karena anak saya baik atau nilainya di sekolah membanggakan, maka ia boleh tinggal di rumah saya. Bukan juga karena ia membayar uang sewa. Anak saya tidak melakukan apapun agar tinggal bersama dengan saya, Mas Daryl. Tidak, dia tidak melakukan apapun. Ia tinggal bersama dengan saya, Mas Daryl, karena ia anak saya. Ia menjadi anak saya pun bukan karena inisiatifnya. Sebelum ia ada, saya dan ibunya yang merencanakan untuk mendapatkan. Komitmen itulah yang membuat anak saya tinggal di rumah bersama kami sampai detik ini. Apakah kedua anak saya harus rajin sekolah? Apakah dia harus berbuat baik, sopan, dan membereskan kamarnya sendiri kalau sudah lebih besar? Yes, jangankan nanti, sekarang pun anakku rules-nya ada. Nggak boleh turun dari kamarnya, dari lantai 3 itu, sebelum dia bereskan ranjangnya sendiri. Ada rules-nya. Tapi ketika dia gagal, atau lalai dalam rules itu, apakah saya usir dia dari rumah? No. Kenapa? Dia anakku. Bukan karena jadi walaupun dia harus melakukan ini dan itu,
Tetapi bukan karena semua itu alasan mereka boleh tinggal bersama dengan saya. Kasih kami kepada mereka bukan diraih, achieved oleh mereka, Mas Daryl, melainkan diterima oleh mereka berdua. Received. Saya ulang kalimat ini, smart listeners. Yes. Our love, cinta kami kepada anak kami ini, yang jauh sebelum mereka ada, aku dan istriku sudah memikirkan untuk kami mau punya anak. Jauh sebelum engkau dan aku ada di dalam perut ibu kita masing-masing, Tuhan sudah menginginkan kehadiranmu. Jauh sebelum engkau berpikir, Tuhan sudah memikirkan tentangmu. Oke. Nah, kalau itu bisa menjadi basis, bahwa kasih yang kudapatkan ini bukan achieved, bukan karena aku melakukan ini, ini, maka Tuhan mencintaiku. No, sebelum engkau berpikir melakukan ini, itu, Tuhan sudah mencintaimu. Okay. Siapa di antara kita yang merasa hubungan dengan Tuhan sudah pada hubungan keluarga seperti yang saya jelaskan tadi? Jika ya, alhamdulillah, bersyukurlah karena you are a receiver. Oke. Demikian, Mas. Ini puncak ya di sesi ketiga ini. Saya nggak mau komentar dulu karena nanti kita akan bahas lebih detail. Ini banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami, Pak Eloy. Nanti kita singgung lebih detail, lebih spesifik membahas tentang receiver di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir ya dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan jangan lupa, bagi Anda Smart Listeners yang belum mendapatkan kesempatan untuk punya buku ini, di An Invitation to ML, kalau tadi di awal saya pikir masih pre-order, ternyata udah bisa order sekarang lewat WhatsApp ya. Di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Nah, silakan order sekarang. Ini sudah masuk ke cetakan yang kedua. Siapa tahu dengan Anda punya buku ini, kemudian penjabarannya dilakukan setiap hari Senin, ini sudah sampai bab yang ke-8 ya. Nah, ada 2 sequence ya tadi Pak Eloy katakan ya. Yang pertama dari sisi teosentriknya, dan nanti dari sisi motivasinya. Ini belum kita singgung sama sekali. Baik Pak Eloy, sebelum kita lanjutkan, saya mohon izin ke WhatsApp dulu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama sudah ada Kayla. Selamat pagi Mas Daryl dan juga Pak Eloy Zaluku. Temanya betul-betul menyentuh pikiran dan juga perasaan ya. Saya sempat berputus asa ketika dulu dari mulai setiap hari melakukan ibadah, ingin agar hajat saya terkabul. Ini next time kalau WA jangan pakai singkatan, saya bingung menerjemahkannya. Dulu ketika hajat saya terkabul, sebelum hajat saya terkabul, saya meminta-minta dengan sangat, dengan harap disegerakan agar doa atau hajat saya terkabul. Tetapi tidak juga dalam kurun waktu yang cukup lama. Sempat berputus asa Pak Eloy. Saya merasa saya tidak berhak menerima keajaiban, keberkahan, dan juga hadiah terbaik dari Yang Maha Kuasa terhadap saya. Nah, ketika saya berputus asa itu, tiba-tiba ada satu orang yang membukakan pintu, dan itu ternyata menjawab semuanya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Eloy, seberapa penting kesabaran kita untuk menerima segala satu hal yang sudah kita mau, yang kita inginkan, tapi belum juga kunjung dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Bagaimana teosentrik melihat hal ini? Silakan. Bagus sekali ya. Keren loh, Mas Daryl. Gimana? Iya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana theocentric motivation and leadership melihat kesabaran tadi ya, Mas Daryl ya? Betul. Kesabaran atas doa-doa yang belum terjawab, tapi ternyata intinya tidak kunjung didapatkan, tapi dengan satu orang semuanya terbuka pintu. Oke. Jadi kan begini ya, kalau theocentric motivation and leadership, basisnya itu pengajarannya kan love, CINTA atau cinta kasih atau love itulah Mas Daryl. Tapi dimulai daripada love kepada Sang Maha Kuasa dan kemudian love kepada sesama, kan begitu. Tetapi dimulai dulu dari love, cinta kepada Sang Pencipta. Tetapi kan aku tidak mungkin bisa mencintai orang yang tidak aku kenal, Mas Daryl. Aku hanya bisa mencintai Mas Daryl. Kalau aku bisa mengenalkan, semakin
bagus pengenalannya, kemungkinan untuk cinta itu semakin bertumbuh, walaupun ada kemungkinan juga kemudian justru semakin menjauh. Tetapi kepada Tuhan, kalau saya bisa memahami betapa Dia mencintaiku, maka tidak mungkin tidak, saya akan ingin mencintainya kembali. Itulah juga inti daripada receiver ini. Ya, tadi saya mengatakan, sebelum kedua anak saya melakukan semua apa yang kami minta, mereka sudah tinggal bersama dengan kami, dan kami bahkan mencintai mereka. Bahkan sebelum mereka hadir di dalam perut ibunya, aku sudah menginginkannya. Nah, itulah teman-teman, umat manusia itu harusnya memahami ini, bahwa sebelum Anda dan saya juga dibentuk di dalam rahim ibu tercinta, Tuhan sudah menginginkanmu. Tuhan sudah mencintaimu. Maka semua penungguan kita terhadap doa-doa kita, sudah, ini berarti butuh apa sudah? Sudah butuh sabar aja, tapi sabar itu hanya mungkin kalau ada cinta kan. Karena cinta itu berbicara kesabaran, dan sabar berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, sabar terhadap orang lain, yang mungkin kita minta-minta dia belum memberikan. Tetapi yang kedua, sabar terhadap keadaan. Waduh, aku tuh udah gak mau Pak, kemana-mana nih kok masih naik sepeda motor. Aku tuh mau punya loh Pak, mobil sendiri. Udah minta loh Pak, aku udah berusaha, belum dapat loh. Ya justru sabar itu di situ kan. Tapi nggak bisa sabar, berarti cintanya kurang. Kenapa cintanya kurang? Karena engkau kurang mengerti dan kurang memahami Tuhanmu. Karena kalau engkau mengenal Tuhanmu, engkau pasti mulai mencintai Dia. Kalau engkau mencintai Dia, engkau pasti semakin sabar. Dan kalau engkau sabar, ada dua yang terjadi. Engkau sabar terhadap manusia lain yang mengecewakanmu, dan yang kedua adalah engkau sabar dalam keadaan yang begitu menekan. Jadi sabar itu nggak muncul tiba-tiba kalau dari TML, Mas Daryl. Sabar itu datangnya dari cinta. Cinta itu datangnya dari mana? Karena engkau mengenal Tuhan begitu mencintaimu. Jadi kalau Dia mencintaimu, nggak mungkin Dia menunda kok. Dia pasti berikan pada waktunya. Jadi berprasangka baik sajalah. Udah gitu loh Mas Daryl. Oke, be positive thinking itu ternyata imbasnya juga banyak ya terhadap perasaan dan juga hati ya Pak Elo ya. Bingits. Bingits ya. Baik Pak Eloy, saya yakin di 7 menit tersisa ini Pak Eloy mampu menghabiskan waktu untuk bisa menjabarkan tentang dua hal ya. Walaupun ini kadang-kadang kok sedikit banget sih tema bahasan kita tentang receiver, cuman Katsugi tadi dan juga hubungan keluarga dan juga bisnis. So, saya berikan waktu cukup panjang Pak Eloy. Apa yang mau Pak Eloy sampaikan sebagai konklusi perbincangan kita? Karena ini kan sudah banyak sekali membuat kita berpikir ya. Pertama tadi, yang terakhir tadi tentang sabar ya. Doa udah dipanjatkan, usaha udah, tapi kok belum goal juga, perlunya kesabaran. Nah, hal ini yang kadang-kadang tidak didapatkan oleh banyak orang karena tidak begitu mengenal cintanya kepada Yang Maha Kuasa. Gimana Pak Eloy konklusi kita hari ini tentang receiver, sabar, dan juga penerimaan? Thank you Mas Daryl. Semua listeners dan sahabat Sonora, beberapa waktu yang lalu saya juga berbincang dengan seorang sahabat. Dan dia mengatakan, masalahku Eloy, aku tidak punya cinta kepada Sang Pencipta. Aku tidak mencintainya. Itu masalahku, katanya. Lalu saya mengatakan begini, bro, terima kasih kamu sudah bicara apa adanya. Tetapi izin ya, silakan kamu pikirkan alternatif yang lain. Yaitu apa? Masalahmu yang terbesar adalah bukan engkau tidak mencintai Tuhan. Engkau tidak tahu betapa Dia mencintaimu. Dan ini yang saya mau hadir di dunia. Ini panggilan hidupku. Untuk mengajak semua orang memahami betapa Tuhan mencintaimu. Bahwa rules, peraturan, bahwa larangan ini, larangan itu perlu ada. Tetapi tidak akan pernah mentransformasi hati manusia. Yang mentransformasi hati manusia hanyalah cinta. Hanya cinta yang bisa mengubahkan. Dan itulah yang saya mau sampaikan di dalam pemahaman TML ini. Bahwa nanti, tapi kan kita kan harus berusaha. Of course, come on. Kita akan bicara itu. Bicara mengenai rush. Itu cara kerja otak, kita akan bicarakan sabar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan tutup pertemuan ini, Mas Daryl. Tadi dengan kalimat yang saya sudah berikan quote-nya. Dan perumpamaannya mengenai anak kami. Kedua anak kami
cinta kami kepada mereka bukan mereka terima karena mereka raih, achieved. Bukan karena anakku melakukan ini dan itu. Ya, dia bersihkan kamarnya, nilainya baik di sekolah, dia sopan kepada orang tua, dia mencuci kaki orang tuanya, dia mencium tangan orang tuanya. Sebelum mereka melakukan semua itu, kami sudah menginginkan mereka dan kami sudah mencintainya. Bagaimana kalau Anda menjalani hari-hari yang penuh tekanan ini, Smart Listeners dan sahabat Sonora? Juga dengan pemahaman itu, bahwa sebelum engkau dan aku dibentuk di dalam rahim ibu yang kita cintai, Allah itu sudah menginginkanmu. Dia sudah mencintaimu. Tetapi kemudian dengan referensi informasi yang ada, membawa kita semakin jauh dari dia. Dan kita berusaha, aku tuh hanya bisa dicintai Tuhan kalau aku ini dan itu. Engkau tidak akan mungkin mendapatkannya dengan cara demikian. Sudahlah. We are all broken. Kita ini manusia-manusia yang sudah berbuat salah. Jadi apa yang kita lakukan? Apapun iman, agama, keyakinanmu, Tuhan itu hanya satu. Datang saja. Dan katakan, ya Allah, ya Tuhan, aku mau merasakan cinta itu. Aku sudah berusaha, tetapi kali ini aku mau received, not achieved. Aku mau merasakan, benar nggak yang diomongin sama si Eloy ini? Karena ini harus dialami, Mas Dari. Ini bukan teori. Aku bisa mengatakan begini kan karena aku dari kampung. Aku dulu nggak pernah berpikir mengenai hal-hal seperti ini. April 1997, saya di Melbourne. Semua kesalahan anak muda aku kerjakan. Dan April 97 itulah aku mengatakan farewell to God. Selamat tinggal Tuhan, jangan urusin urusanku karena aku mau menikmati masa mudaku. Dan September itu bulan April. Itu lagi nakal-nakalnya tuh, April tahun 97. Dan September 97 saya memutuskan untuk bunuh diri. Oke. Jadi yang saya bicarakan ini bukan teori, ini dialami, Mas Daril. Jadi aku berharap semua listeners dan sahabat Sonora, apapun iman agamamu, Tuhan itu cuma satu. Udah minta saja supaya engkau mengalami cintanya karena He created you to love you. Dan hanya ketika engkau merasakan itu, engkau bisa mencintai sesama manusia, apapun agama, suku, dan tipe kepribadiannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Silakan Mas Daril. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can, keep the smile, be the stars. Thank you Mas Daril. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.